Genggas, salam genre. Kami dari Forum Genre Provinsi Bali. Dan kita bakalan bahas hot topic, yaitu seputar seksualitas. Berbicara tentang remaja, tentu kita dihadapkan terhadap fantasi bahwa remaja itu memiliki kreativitas, skills, mimpi, dan juga generasi emas dari bangsa kita. Tetapi, dibalik semua itu, remaja juga memiliki problem atau masalah yang ada dalam hidup mereka yang menuntut mereka untuk bisa membedakan antara yang mana yang baik dan juga yang mana yang buruk. Tetapi, kita perlu tahu, siapa sih yang disebut dengan remaja? Menurut BKKBN, remaja adalah penduduk yang berusia dari usia 10 sampai 24 tahun dan juga belum menikah. Dan ini semua dihadapkan kepada masalah yang tentunya berhubungan antara remaja yang satu dengan remaja yang lainnya, yang kita sebut dengan pacaran. Pacaran dapat berdampak kepada hal yang positif atau juga hal yang negatif, dan kita bisa menyebut hal negatif tersebut adalah kehamilan yang tidak diinginkan. Ini diakari oleh adanya cara mengungkapkan kasih sayang yang terlalu berlebihan. Berikut adalah cara mengungkapkan kasih sayang dari remaja. Yang pertama adalah 81,4% remaja mengungkapkan kasih sayang dengan berpegangan tangan, 40,4% remaja mengungkapkan kasih sayang dengan berpelukan, dan 19,9% dengan ciuman bibir, 15,7% tidak melakukan apa-apa, 6,2% dengan menyentuh atau meraba pasangan, dan 2,4% tidak menjawab. Teman-teman, ini semua semakin dikuatkan dengan adanya survei dari Kemen PPPA pada tahun 2017, yaitu dari 10.827 kasus, 2.090 kasusnya terjadi pada masa pacaran. Tentu ini diakibatkan oleh adanya perubahan lifestyle atau gaya hidup remaja, serta tabunya pendidikan seksualitas dan juga seks. Banyak remaja-remaja di Indonesia yang tidak bisa membedakan antara seks dan juga seksualitas. Jadi, seks dan seksualitas itu berbeda, di mana seks merupakan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan yang dibawa dari sejak lahir dan merupakan bagian dari pertumbuhan. Dan sedangkan seksualitas adalah hal-hal yang berhubungan dengan diri manusia yang berkaitan dengan jenis kelaminnya yang diekspresikan atau disampaikan dengan cara pikiran, perasaan, hasrat, keinginan, perilaku, dan juga hubungan. Dan teman-teman, selain seks dan juga seksualitas, penting sekali kita untuk mengetahui orientasi seksual, dorongan seksual, dan juga perilaku seksual. Yang pertama disebut dengan heteroseksual. Heteroseksual merupakan ketertarikan seseorang terhadap lawan jenisnya. Sebagai contoh, laki-laki menyukai perempuan dan perempuan menyukai laki-laki. Dan yang kedua disebut dengan homoseksual. Homoseksual merupakan ketertarikan seseorang terhadap sesama jenisnya. Sebagai contoh, perempuan menyukai perempuan dan laki-laki menyukai laki-laki. Dan yang ketiga disebut dengan biseksual. Biseksual merupakan ketertarikan seseorang terhadap sesama jenis dan juga terhadap lawan jenis. Sebagai contoh, laki-laki bisa saja menyukai laki-laki dan juga menyukai perempuan. Tentunya, orientasi seksual ini akan berpengaruh terhadap adanya dorongan seksual, di mana dorongan seksual adalah hal-hal yang menyebabkan seseorang berkeinginan untuk melakukan perilaku seksual, dan di mana dorongan seksual ini dipengaruhi oleh adanya hormon progesteron pada perempuan dan hormon testosteron pada laki-laki. Pengaruh hormon ini bisa mengakibatkan adanya ketertarikan seseorang terhadap lawan jenisnya. Pada remaja, ketertarikan ini akan disampaikan dengan cara berpacaran. Baik teman-teman, setelah seseorang berpacaran dan mengalami dorongan seksual, maka penting sekali untuk kita tahu apa saja istilah-istilah pada perilaku seksual pada remaja. Yang pertama disebut dengan kissing. Kissing adalah perilaku seksual yang disampaikan dengan cara berciuman bibir. Dan yang kedua, necking. Necking adalah perilaku seksual yang disampaikan dengan cara mencium atau merangsang pada bagian leher. Petting. Petting adalah perilaku seksual yang dilakukan dengan cara menggosok-gosokkan atau menggesekkan organ kelamin kita ke lawan jenis, dan dimana dilakukan dalam kondisi masih menggunakan pakaian yang lengkap. Dan yang terakhir disebut dengan intercourse. Intercourse adalah perilaku seksual di mana dilakukan dengan cara memasukkan penis ke dalam vagina, atau dengan istilah lain disebut dengan hubungan seksual suami istri. Kita sudah berbicara tentang bagaimana proses, cara, dan mengetahui perbedaan dari seks serta seksualitas. Sekarang kita akan membahas bagaimana sih dampak dari sex before marriage.
Yang pertama adalah kita akan menerima perasaan berdosa dan kita akan menerima bully dari lingkungan sekitar kita. Yang kedua adalah akan terputusnya akses pendidikan serta akses pekerjaan. Dan yang ketiga adalah beresiko untuk terkena IMS serta HIV dan AIDS. Selanjutnya, yang keempat adalah aborsi, yang kelima kehamilan yang tidak diinginkan, dan yang keenam adalah ketidaksiapan wanita untuk hamil dan juga melahirkan. Teman-teman, setelah kita mengetahui apa dampak yang bisa terjadi, penting juga untuk kita mengetahui apa solusi yang bisa kita lakukan. Dan solusinya adalah cinta. Cinta disingkat dari C, cari tahu apa dampaknya, I, intip, positif dari berpacaran, N, no girlfriend, no boyfriend, no problem. Dan T adalah tingkatkan keimanan kita, dan A, amati proses ke depan. Maka dari itu, untuk menambah pengalaman dan pengetahuan kita, mari bergabung bersama Forum Generasi Berencana di daerah kalian masing-masing dan pusat informasi konseling di setiap daerah, dan jadilah remaja yang sehat, cerdas, ceria. Karena berencana itu keren.